2018-2045 ingin menjelaskan tentang pendapat tren budaya Islam yang ada di Indonesia. Saya akan membahas hal yang berkaitan atau hal yang lagi trending akhir-akhir ini di Indonesia. Kamis 3 Juni 2021, Kementerian Agama mengumumkan bahwasannya calon jamaah haji dari Indonesia dipastikan tidak akan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada tahun ini. Sebab Kementerian Agama memutuskan meniadakan penyelenggaraan ibadah haji 2021 karena pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di Arab Saudi. Menetapkan pembatalan keberangkatan haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah atau 2021 bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya, kata Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam konferensi pers di kantor Kementerian Agama. Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji. Ada beberapa hal yang membuat Kemenak mengumumkan bahwasanya meniadakan penyelenggaraan ibadah haji 2021. Yang pertama adalah Menak tak paham. Sebelum menyampaikan pengumuman ini, Yakut mengatakan dirinya belum memahami alasan pemerintah Arab Saudi belum memberikan izin masuk kepada Indonesia menjelang haji 2021. Otoritas penerbangan Arab Saudi diketahui baru memberikan izin masuk untuk 11 negara, yaitu Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Italia, Inggris, Irlandia, Jepang, Jerman, Perancis, Portugal, Swedia, dan Swiss. Alasan kedua adalah alasan pandemi. Dalam pengumumannya, Yakut mengungkapkan sejumlah alasan tidak memberangkatkan jamaah haji 2021. Salah satunya adalah karena alasan pandemi. Pemerintah menilai bahwa pandemi COVID-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jamaah. Apalagi, kata Yakut, jumlah kasus baru COVID-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Yang alasan ketiga adalah Indonesia belum diundang. Di sisi lain, Yakut menyampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi juga belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Sangat berbeda ketika dulu waktu pemerintahan kolonial Belanda. Pemberangkatan haji saat ini sudah lebih banyak mengalami berbagai macam perubahan serta kemudahan jika dibandingkan pada era pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selain perkembangan teknologi dan transportasi yang sudah semakin maju pada masa kolonial Belanda, umat muslim yang berangkat haji menjadi ancaman bagi mereka. Pada rentang tahun 1824 sampai 1859, pemerintah kolonial Belanda melakukan pengetatan bagi umat muslim di Nusantara yang hendak berangkat menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, haji bakal menjadi ancaman bagi para kolonial di Indonesia, sebab pemerintah kolonial Hindia Belanda menilai seseorang yang pulang dari ibadah haji mempunyai potensi menggerakkan rakyat untuk melakukan pemberontakan. Makna politis ibadah haji baru dirasakan secara serius tatkala negara Hindia Belanda terdiri sebagai penerus kekuasaan VOC. Segala upaya dilakukan oleh Hindia Belanda dari mulai pengetatan pemberangkatan dan aturan-aturan lain setelah pulang dari Tanah Suci. Kekhawatiran pemerintah kolonial tercermin dalam Ordonansi Haji tahun 1825 berisi pembatasan dan pengetatan jumlah haji yang berangkat. Salah satu cara untuk merealisasikannya adalah menaikkan biaya haji. Beberapa dekade kemudian, pada tahun 1859, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonansi
baru menyangkut urusan haji. Adanya ordinasi baru ini terdapat pemberlakuan semacam ujian haji bagi mereka yang pulang dari ibadah haji. Hal ini harus dibuktikan secara benar apakah mereka telah mengunjungi Mekah. Jika peserta lulus dalam ujian maka berhak menyandang gelar haji dan diwajibkan untuk menggunakan pakaian khusus haji, yaitu jubah, serban putih atau kopiah putih. Kondisi budaya Islam terutama di negara kita saat ini. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai 207 juta orang. Salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia ialah budaya Islam yang sudah menjadi tradisi sendiri bagi masyarakat Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia yang beragama Islam, sepatutnya kita juga harus mengetahui apa saja tradisi dan budaya Islam yang ada di Indonesia saat ini. Hal ini harus kita ketahui agar supaya kita tidak melupakan tradisi dan budaya Islam tersebut yang disebabkan oleh banyaknya perkembangan tradisi atau budaya dari luar negeri yang saat ini berkembang dengan begitu cepat dan pesat, yang mulai masuk ke Indonesia dan juga dapat melestarikan tradisi dan budaya Islam agar tidak hilang. Dari sekian banyak budaya dan tradisi Islam yang ada di Indonesia, ada beberapa budaya lokal yang ada pada sebuah masyarakat masih merupakan bagian dari tradisi dan budaya Islam. Tradisi dan budaya Islam di Indonesia terdiri dari berbagai macam seni, mulai dari kesenian dan budaya lokal itu sendiri, seni bangunan, seni ukir, seni lukis, seni musik, dan seni tari. Kemudian seni sastra atau aksara dan masih banyak lagi. Hal ini sangat diperlukan agar kelak kita sudah tua nanti bisa menceritakan dan menjelaskan betapa pentingnya menjaga dan melestarikan sejarah, tradisi, dan budaya yang ada di Nusantara ini bagi generasi selanjutnya. Terutama sebagai rakyat Indonesia yang beragama Islam, tentu sangatlah banyak sejarah, tradisi, dan budaya Islam yang mana sampai saat ini masih diteruskan oleh generasi umat Islam sekarang hingga nanti. Saat Islam datang, masyarakat Jawa telah memiliki kebudayaan yang mengandung nilai-nilai yang bersumber pada keyakinan animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Ajaran Islam dan budaya Jawa justru saling terbuka untuk berinteraksi dalam praktik kehidupan masyarakat. Sikap toleran terhadap budaya lama yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Jawa ternyata cukup berhasil. Para wali membiarkan budaya lama tetap hidup, tapi diisi dengan nilai-nilai keislaman. Perpaduan Jawa yang telah dilakukan oleh para penyebar agama Islam di Jawa masa lampau ternyata memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan budaya Jawa. Budaya Jawa semakin diperkaya nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi sumber inspirasi dan pedoman kehidupan bagi masyarakat pendukungnya. Perpaduan Islam dan kebudayaan Jawa dapat kita jumpai dalam upacara tradisional. Upacara tradisional merupakan salah satu wujud ekspresi manusia dalam rangka mengungkapkan kehendak atau pikirannya melalui upacara. Dalam upacara terdapat nilai-nilai kehidupan atau budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Melalui upacara juga akan dapat diketahui pandangan hidup masyarakat dan hubungan mereka dengan lingkungan sekitarnya. Indonesia memang kaya akan kebudayaan, tidak hanya yang sudah diakui dunia, namun masih banyak kebudayaan Indonesia yang belum terekspos dunia. Dusun Kendal contohnya merupakan wilayah di mana jauh akan dari kata keramaian kota yang terletak di Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Meski terpelosok, namun dusun ini memiliki potensi kebudayaan yang luar biasa, karena seakan kebudayaan di dusun ini terhindar dari perkembangan arus modernisasi, sehingga kebudayaan tersebut masih terjaga. Hal ini justru menjadi daya tarik wisatawan yang melihat atau mengikuti acara yang masih kental akan warisan nenek moyang. Sekian dari saya, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.